Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada vlog kali ini saya insyaallah akan menuju makam Basiri, Habib Basiri. Kita start dari Jalan Ahmad Yani ya, tadi bertepatan dari samping gedung Islamic Center Kabupaten Banjar, Kota Martapura. Nah, kita akan menuju makam beliau melalui jalur jalur jalan lingkar selatan. Nah, saat ini kita masih di Kota Martapura. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Habib Hamid bin Abbas Basim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Nah, teman-teman, di samping kiri saya ini adalah kimolnya Kota Banjarbaru, bertepatan di perbatasan antara Martapura dan Kota Banjarbaru. Kembali ke Habib Basiri. Nah, beliau ini adalah merupakan seorang ulama Banjar, teman-teman. Nah, di depan itu adalah bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru, yang mana merupakan ikonnya Kota Banjarbaru juga. Nah, teman-teman, Habib Basiri ini juga keturunan seorang waliullah, yang mana keturunan dari Muhammad Sahib Mirbat, yang merupakan keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya kalau hari Minggu pekan ini sangat ramai sekali, teman-teman. Banyak orang yang jogging, orang yang goes di sekitar bundaran Banjarbaru. Nah, di samping kiri ini adalah UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat. Maaf teman-teman, namanya bukan UNLAM lagi kalau tidak salah, tapi ULM, karena UNLAM sudah ada universitas dari di daerah lain. Nah, ini adalah Universitas Lambung Mangkurat, yang mana merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, sepertilah suasana kotanya Banjarbaru. Nah, kotanya lumayan asri, teman-teman. Nah, yang bagi belum pernah ke Kota Banjarbaru, silahkan datang karena banyak destinasi wisata yang ada di sini. Ya, kembali ke sejarahnya Habib Basiri ini. Nah, beliau ini semasa hidupnya adalah orang yang alim, dan beliau juga merupakan guru agama Islam atau guru mengaji yang ada di kampung Basiri. Dan ada cerita kalau beliau ini dianggap memiliki perilaku yang agak nyeleneh sedikit, dan orang-orang bilang beliau memiliki banyak karomah, yang mana membuat beliau itu menjadi sosok yang berbeda dari orang kebanyakan. Nah, ada diceritakan beliau juga sering berkhalwat di sumur dekat lokasi makam beliau. Nah, airnya itu katanya tidak pernah asin, padahal airnya kan dekat dengan sungai yang asin. Pernah diceritakan juga Habib Basiri itu mengumpulkan kayu-kayu atau ranting pohon yang larut di sungai hingga menumpuk banyak. Nah, kemudian kayu-kayu ini tidak dipakai beliau namun untuk sumber penghasilan seperti yang dilakukan banyak warga, tetapi untuk dijadikan alas tidur, teman-teman. Nah, ini adalah taksi pol ya, teman-teman, antara penghubung antara Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan. Nah, harinya mulai gerimis, teman-teman. Memang cuacanya beberapa hari ini sering hujan. Hujan. Nah, karena hujan kita berteduh di sini dulu, teman-teman. Nunggu hujannya agak reda sedikit dan lanjutkan perjalanan. Baik, teman-teman, alhamdulillah cuacanya, maksudnya hujannya sudah reda, jadi kita lanjutkan lagi perjalanan menuju makam Habib Basiri. Dan saat ini kita masih di Loktabat, Kota Banjarbaru. Nah, membicarakan makam beliau ini ada keunikan tersendiri, teman-teman. Nah, dari tahun ke tahun ini kan posisi makam beliau itu semakin meninggi posisinya. Nah, warga setempat mengatakan bahwa fenomena ini kan di kampung mereka itu dekat sungai dan kemungkinan ada erosi itu besar.
dan karena tanah warga yang di sekitarnya juga terdampak erosi, namun makam beliau saja yang tidak terdampak, malah sebaliknya selalu mengalami meningginya posisi makam beliau. Nah, hal ini dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa makam Habib Basiri merupakan makam yang berkaromah. Wallahu a'lam bishawab. Hari tanah ini punya labat benar loh hujannya. Awas tidak kayak ini. Mau kagak pantet hujannya. Nah, untuk lokasi makam beliau terletak di Jalan Keramat Basiri, RT 9 RW 1, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk menuju makam Habib Basiri, teman-teman bisa menempuh jalur darat dan sungai. Dan kita kalau dari Martapura tadi, kita akan melewati nanti Bundaran Liang Anggang, kemudian Jalan Lingkar Selatan atau jalan tol untuk menuju Jalan Trisakti. Kemudian kita ada Jalan Gubernur Subarjo. Kemudian kita sampai di Jalan Keramat. Perjalanannya kurang lebih 1 jam dari kota Martapura, teman-teman. Dan saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Landasan Ulin, yang mana tempat parkangan Bandara Samsudinur dan merupakan bandara internasional yang ada di Kalimantan Selatan, teman-teman. Cuacanya masih mendung, teman-teman. Semoga saja di arah tempat tujuan kita itu tidak hujan lebat. Doakan saja, teman-teman. Nah, makam Wali Allah Al-Khutub Al-Mazub Al-Habib Hamid bin Abbas Basim ini sering langganan para penziarah. Dan ternyata di sini kita macet. Kebetulan di depan itu ada acara pernikahan ya, teman-teman. Biasanya ada pernikahan di hotel. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi lewati macet, dan saat ini perjalanan kita alhamdulillah lancar saja, teman-teman. Tidak ada hambatan dan semoga kita bisa sampai selamat sampai ke tujuan. Nah, memang para penziarah yang masyarakat mayoritas Banjarmasin, Martapura atau daerah hulu sungai, bahkan di daerah-daerah lainnya memang sangat menyukai ziarah ke beberapa makam wali Allah. Nah, salah satunya ini adalah makam Habib Basiri yang akan kita tuju. Nah, masyarakat biasanya mendatangi makam-makam wali Allah ini, mereka bersama rombongan. Ada yang menggunakan bis dan ada yang menggunakan mobil pribadi, dan seperti saya cuma menggunakan motor biasa. Nah, teman-teman, di depan ini kita ini dulunya persimpangan untuk menuju bandara. Dulunya bandara kita lewat jalur ini, namun dialihkan ke Jalan Balitan karena sudah renovasi total bandaranya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Oh ya, teman-teman, apakah teman-teman mengetahui mengapa beliau ini mendapat julukan Habib Basiri? Nah,
Jawabannya adalah bahwa warga sekitar dulunya itu pas di depan rumah beliau itu banyak sekali terdapat pohon sirih. Nah, kebetulan juga banyak para pedagang sirih. Nah, sehingga beliau pun mendapat julukan Habib Basirih. Wallahu alam bisawab. Nah, setiap tahunnya haul beliau itu selalu digelar ya di kawasan kubah beliau. Dan beliau ini Habib Hamid bin Abbas Hasim meninggal dunia pada tahun 1949 bertepatan pada usia 90 tahun. Nah, kita ini ada di Bundaran Liang Anggang. Nah, kalau kita ke kanan itu arah ke Gambut Banjarmasin, kita ambil kiri jalan tol yaitu Jalan Lingkar Selatan, teman-teman. Nah, di sini suasana jalur ini tidak terlalu padat karena ini merupakan jalan untuk menuju ke pelabuhan Trisakti, dan di sini kita akan banyak sekali bertemu dengan truk-truk besar, teman-teman. Jadi kalau mau lewat sini teman-teman harus ekstra hati-hati karena banyak bertemu mobil-mobil, maksudnya truk-truk besar. Nah, sepi kan teman-teman ya, sepanjang jalan kita akan menemui suasana seperti ini terus ya, karena kiri kanan kita ini masih banyak hutan. Selain hutan juga ada rawa-rawa yang sangat luas tidak terpakai, sayang sekali teman-teman. Nah, kembali ke Habib Hamid, teman-teman. Habib Hamid bin Abbas Bahasim, beliau juga terkenal sebagai saudagar kaya raya. Nah, beliau ini juga mempunyai kapal dagang yang mana memiliki juga tanah yang cukup luas yang ada di wilayah Basirih, yang ada di samping Sungai Baru. Nah, kemudian diceritakan Habib Basirih berkhalwat beberapa tahun di dalam sebuah rumah gubuk kecil tak jauh dari makamnya yang ada sekarang di Jalan Keramat. Dan akhirnya hujan lebat juga, teman-teman. Anginnya luar biasa, tapi kita tetap meneruskan perjalanan karena sudah tanggung. Nah, mau berteduh pun kita sudah kedinginan, teman-teman. Dan sepertinya tidak ada motor lain ya terlihat selain saya. Ya, kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa di jalan dan selamat sampai tujuan. Karena di sini sepi sekali, teman-teman. Nah, saya tidak berani terlalu cepat karena khawatir jalan yang licin membuat saya tidak stabil, karena pandangan saat ini yang saya lihat juga terbatas karena hujan yang lebat. Nah, teman-teman, kita ini ada di jembatan Sir Basirih ya, teman-teman, dan kita sudah hampir sampai ke lokasi makam Habib Basirih. Nah, kalau kita lihat di kiri ini sungainya ini sangat luas, teman-teman. Jembatan yang terletak di Jalan Subarjo ini memiliki panjang kalau tidak salah sekitar 582 meter. Nah, jembatan ini merupakan penghubung jalan yang akses keluar masuk pelabuhan atau maupun lalu lintas yang melintas di ruas pelabuhan Trisakti, Liang Anggang, dan sebagai penunjang jembatan Basirih lama yang sudah tidak mampu melayani arus yang melewatinya. Nah, dengan adanya jembatan ini diharapkan warga sekitar
bisa menggunakan jalannya dengan lancar. Baik, kita akan belok kiri menelusuri di bawah jembatan ini untuk menuju makam Mbah Sirih teman-teman. Dan sebentar lagi kita sampai, alhamdulillah. Dan anginnya juga sudah agak kurang, tadi sangat deras sekali genangan air teman-teman. Nah, nanti kalau sudah mentok di ujung sana, kita akan ambil kanan untuk menuju kubah beliau. Dan di samping saya ini banyak sekali mobil besar, truk besar yang parkir di bahu jalan. Baik, kita ambil kanan. Nah, sini ada gerbangnya, selamat datang di kampung Keramat. Dan akses jalan di sini juga sudah bagus, sudah diaspal ya teman-teman. Walaupun tidak terlalu besar karena ini memang sebuah perkampungan yang mana di kiri ada sungai dan di kanan kita rumah-rumah warga yang mana di belakangnya itu rawa teman-teman. Jadi Kalimantan ini hampir sebagian besar luasnya itu rawa dan hutan. Nah, baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari kita. Kita tidak meliput ziarahnya, kita hanya meliput rute perjalanannya karena video ziarah kita sudah ada di video sebelum-sebelumnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dan terus agar saya bisa bersemangat bikin video-video terbaru dan yang lebih utama bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai informasi, karena ini merupakan tempat destinasi wisata religi untuk umat Islam. Nah, itu teman-teman ingin berziarah silahkan kunjungi saja tempat ini, sudah ada di Google Map teman-teman. Baik, akhir kata mohon maaf apabila ada salah dari ucapan ulun, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.